Shalom, kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Siapakah yang diselamatkan dari api neraka menurut Al-Quran? Di surat Maryam 71, semua orang Islam pasti mendatangi neraka, suatu ketetapan. Di dalam surat Maryam ayat 71. Artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan, tidak bisa diganggu rubah dan apapun sudah ditetapkan. Oke. Di ayat nomor 72 surat Maryam dijelaskan siapa yang diselamatkan dari api neraka, yaitu yang bertakwa. Artinya kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, menurut Quran, siapa yang bertakwa itu? Di dalam Al-Maidah 46 menunjukkan bahwa yang bertakwa itu yang percaya kepada Injil, yaitu umat yang menyembah Isa alaihissalam atau Yesus Kristus yang diurapi, yang kudus, yang kados. Di dalam Al-Maidah ayat 46 mengatakan begini, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedangkan di dalamnya ada petunjuk yang cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran orang-orang yang bertakwa. Bukti lain bahwa umat Nabi Isa yang bertakwa mengerti keselamatan ada di dalam Yunus, di dalam Quran Yunus 94. Di dalam surat Yunus ayat 94, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu, yaitu bahwa Nabi Muhammad disuruh oleh Allah SWT sendiri untuk menanyakan petunjuk tentang hal yang pasti kepada ahli kitab sebelum Muhammad lahir, yaitu kitab Injil yang memberi petunjuk dan cahaya terang benderang. Karena Yesus adalah terang itu sendiri. Jadi Quran sendiri menyuruh kalian umat muslim, anak-anak pesantren dan santriwati, kalian pasang telinga dengar-dengar. Hendaklah yang mempunyai telinga mendengar. Jadi buka hatimu yang menanyakan jalan. Jadi yang menyuruh kalian untuk menanyakan jalan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepada Injil, yaitu kepada orang-orang yang Kristen, yang mengerti tentang kebenaran Alkitab atau Bible. Sehingga kalian umis-umis, uclim-uclim, anak-anak pesantren, santriwati bisa diselamatkan dari api neraka jahanam itu, yang sudah dipastikan oleh kalian untuk big boss kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah menetapkan kalian mendatangi neraka itu. Jadi tidak ada api penyucian, tetapi api kekal. Di dalam Quran, bahkan pun Alkitab sepakat dan setuju bahwa neraka itu adalah kekal. Ingat, kekal. Jadi ini bukan alias pakaian di laundry yang cuci, dikeringin, disetrika, langsung ditempatkan di lemari. No. Antum jangan kemabukan agama, ya. Jadi neraka itu kekal. Kalau kalian umat muslim mengikuti sunnah nabimu, maka seharusnya kalian menanyakan jalan keselamatan kepada kami yang sudah lebih dulu mengerti Injil sebagai jalan keselamatan dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Karena Muhammad saja disuruh untuk menanyakan
Kalau kamu ragu, kamu datang kepada orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan kamu harus mengimani bahwa Taurat Injil adalah cahaya terang penuntun. Dan Muhammad pun mengakui itu. Jadi kalian tidak boleh bandel-bandel dan nakal dan atau seperti ngeyel-ngeyel begitu, sejenis macam Popeye begitu atau Doraemon. Enggak, jangan. Berbaliklah kalian dari kambing atau keledai menjadi domba-dombanya Kristus. Oke, hal-hal tersebut sama dengan apa yang Alkitab katakan bahwa yang percaya kepada Yesus akan mendapat hidup yang kekal dan tidak dihukum sebab sudah berpindah dari maut kepada hidup. Karena satu-satunya yang berasal dari surga, dia itulah yang bisa menuntun orang pula ke surga. Satu-satunya yang datang dari surga adalah Isa atau Yeshua HaMashiach Adonai Yesus Kristus yang pernah mati dan bangkit. Dan tidak ada satupun manusia di kolong langit ini yang mati dan bangkit. Tidak ada. Satu-satunya Yesus di dalam Al-Quran mengakui bahwa Isa Yesus itu mati dan bangkit naik ke surga. Dan Alkitab pun sama dan sempurna, lebih-lebih Alkitab, kesempurnaan Alkitab. Di dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dalam maut ke dalam hidup. Yesuslah Tuhan, dan ingat, Yesus satu-satunya Tuhan segala bangsa. Tidak ada Tuhan lain. Tidak ada Tuhan lain. Ingat, stop dengan Al-Fatihah minta-minta jalan. Stop menjadi orang yang bodoh dan dungu. Stop Al-Fatihah. Karena Yesus sudah mengatakan di depan pintu rumahmu dan depan hatimu. Open your heart, buka hatimu. Yesus berkata, aku lah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena aku dari surga dan bisa membawa kamu, Yuyu, kembali kepada Bapa di surga. Ingat, Allah SWT sendiri sudah memberikan petunjuk. Kalian memilih Muhammad, siap mendatangi neraka. Pilih Isa Al-Masih, siap. Sekarang juga kalian boleh mencari gereja-gereja di tempat kalian berada. Dan kalian akan berkonsultasi dengan gratis tentang kebenaran Alkitab di gereja-gereja tertentu. Dan kalian jika benar-benar ingin diselamatkan, mintalah dibaptis dimanapun kalian berada. Temuilah gereja-gereja rumah Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.